Kalau buat teman-teman sekalian yang mau daftar Paskibra, aku sarankan harus ikut. Harus ikut. Kalau saya bilang sih jangan ragu-ragu. Karena modal untuk kita ke depannya. Bukan untuk sekarang, tapi modal kita ke depannya itu sangat-sangat luar biasa. Mental kita bener-bener ditempa ya. Ditempa pada saat pelatihan itu tuh sangat berpengaruh pada saat kita di dunia kerja. Pada saat kita mendapatkan tugas yang banyak, terus deadline yang banyak. Kalau mental kita nggak kuat, ya kolaps. Kembali lagi dengan aku Yusril Mahendra, PPI 2017 di kontennya PPI yang ada di YouTube Berbaris. Berbincang bareng senior inspiratif. Nah, sebelah aku sudah ada senior inspiratif nih. Udah ganteng, rapi, klimis, ya kan? Oke, langsung perkenalan aja Bang, perkenalan aja. Kamera. Oke, halo buat teman-teman. Perkenalkan nama saya Laurentius Harley Gefrino, biasa dipanggil dengan panggilan Harley. Saya purna paskibraka Indonesia Kota Malang di tahun 2014. 2014 Bang Harley. Ini angkatan lahirnya 2014. Aku masih sering ngopi atau ketemu lah sama abang-abang 2014 kayak gitu. Jadi, tapi aku baru pertama kali ini ketemu Bang Harley. Betul. Dan 2014 tuh banyak aktif kok. Iya. Sampai sekarang. Makanya. Tapi aku baru pertama ketemu Bang Harley. Oke, Bang Harley, kalau boleh tahu, sekolah di mana Bang? Kalau dulu di SMK Salahuddin 1. SMK Salahuddin 1. Betul, Kota Malang. Oke, yang di jalan apa ya? Apa itu ya? Yang daerah ini ya, RSSA. Betul, sebelahnya Hotel Regent, deretan RSSA itu situ. Kalau aku deket sama sekolah Bang, aku SMA sama Jalan Kartini. Ya berarti depan belakang dong. Ya, depan belakang gitu aja. Friend SMAI, SMK Salahuddin. Nice. Nah, itu. Kalau boleh tahu dong, 2014 atau 2017 masih deket lah, 2 tahunan, 3 tahunan. Bang Harley, PPI 2014. Oke, langsung aja nih. Kalau boleh tahu nih, 2014 apa sih yang membuat abang sampai masuk ke Paskibraka? Kan daftar dulu nih. Nah itu gimana Bang? Kalau ada nih cita-cita yang ikut-ikutan terus diterima, ada memang yang dipersiapkan dari SMP, ada yang memang dia kepingin sampai tes 2 kali, atau abang gimana? Oke, jadi kalau dari saya sendiri tuh sebenarnya pengalaman lucu. Pindahan dari suatu kota ke kota lain, terus habis itu pindah sekolah, yang mana mungkin pada saat itu di 2014 tuh dari postur saya, tinggi badan dan lain-lain tuh mungkin dinilai tuh baiklah untuk seorang paskibraka. Jadi dari sebenarnya tuh saya bukan orang paskibraka, maksudnya bukan seorang paskibra lah, bukan orang PBB dan lain-lain, tapi istilahnya sedikit paham lah tentang PBB gitu. Tadi masa SMP, SD tuh ya paham lah sedikit, kayak hadap kanan, hadap kiri, balik kanan gitu. Nah pas pindah sekolah di Kota Malang, terus mungkin sekolah melihat dari postur tubuh saya yang istilahnya memumpuni untuk menjadi seorang paskibraka, disuruhlah tuh sama guru untuk bukan audisi sih, seleksi. Seleksi Paskibraka Kota Malang. Jadi dari kota lain, sorry Bang, pindahan berarti? Betul, dari kota pindahan, Tangerang. Kelas 1-nya di? Kelas 1 di Tangerang, lalu pindah sekolah ke Kota Malang. Baru pertama kali di Kota Malang, disuruh tes seleksi. Seleksi Paskibraka. Ada cerita unik gak sih Bang? Dari untuk tes 2014 apa lagi? Betul, cerita uniknya saya nggak tahu tentang apa-apa tentang PBB. Malang. Tentang Kota Malang juga nggak tahu, apalagi ya. Mungkin kamu tahu seleksinya Kota Malang kan kayak gimana ya? Betul. Dari pariwisata, mungkin ditanyain dari pengetahuan umum tentang Kota Malang dan lain-lain. Istilahnya cuma membekali tentang sedikit lah tentang Kota Malang. Tapi ya jalan Tuhan kan ada aja kan. Istilahnya diberikan kesempatan menjadi seorang paskibra Kota Malang tuh suatu privilege kalau menurut saya. Dan suatu bergabung dalam suatu organisasi yang sangat luar biasa, melatih mental, melatih melatih fisik. Itu sangat-sangat luar biasa sih. Jadi yang awalnya nggak ada niatan untuk ikut seleksi, tiba-tiba disuruh, dan ya puji Tuhan, mungkin para senior mempercayakan saya untuk jadi pasukan pengibar bendera pada tahun 2014. Ya itu suatu pengalaman yang sangat incredible sih kalau menurut saya. Luar biasa.
Perwakilan berapa bang? Berapa orang dari SMK Salahuddin? Cuma satu. Abang aja? Pendatang? Betul, pendatang. Keterima? Betul, pendatang dari Tangerang, Kota Malang baru. Jadi kayak satu-satunya yang masuk. Ya udah. Gimana antara gimana cara adaptasinya gimana? Adaptasinya untungnya saya kalau untuk masalah adaptasi ya nggak susah-susah banget kan. Jadi ya adaptasinya ya mengikuti apa yang ada yang diajarkan istilahnya pada saat itu gitu loh. Jadi ya untungnya saya tuh tipe orang yang apa namanya menyerapnya cepat gitu loh. Jadi apa yang disuruh oleh senior, apa yang diajarkan oleh senior, oke saya serap, saya istilahnya saya ambil sisi positifnya. Nah dari situ ya apa namanya bisalah mengadaptasikan diri. Oke, jadi abang 2014 jadi tes pertama langsung keterima di kelas 2 nih. Kelas 2 betul. Kelas 2 tes kelas 3. Setelah itu keterima. Terus juga ada nggak sih bang momen-momen yang mungkin sampai sekarang berkesan di pelatihan, terutama pelatihan nih ataupun pengibaran lah, bebas lah di 2014? Saya baru kali ini mendapatkan namanya kosakata namanya Korsa. Baru pertama itu dengar nama Korsa. Korsa itu apa gitu ya? Korsa itu merek baju atau kalau Korsa itu kalau ini ya satuan ya, kebersamaan. Satu. Jadi istilahnya bergabung dengan organisasi Purna Paskibraka, khususnya menjadi seorang Paskibraka Kota Malang tuh dengan 70 orang, 70 siswa dari Kota Malang tuh kebersamaan itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Betul. Jadi kalau misalkan satu sakit, kayak istilahnya ya kayak satu sakit semua, satu bahagia semua. Nah itu yang saya ambil nilai-nilai dari apa namanya pada saat jadi Paskibra. Terus habis itu ya mental juga dari ajaran dari para senior, dari teman-teman itu insight barulah menurut saya. Jadi kayak untuk kedepannya tuh yang saya dapatkan di organisasi ini tuh worth it gitu loh untuk apa namanya kehidupan yang akan datang. Tuh. Berarti setelah Purna kan kelas 3 nih. Kelas 3 Paskibraka selesai. Setelah selesai fokus sekolah lagi bang. Saya nggak sekolah langsung, jadi lulus SMK tuh langsung kerja. Langsung kerja? Betul. Nah nyambung kerja nih bang. Abang kan pindah dari Jakarta, Tangerang ke Malang. Apakah balik lagi ke Jakarta? Enggak. Langsung di Malang. Kerja langsung kerja. Boleh tahu bang kerja apa bang? Apalagi kan SMK jurusan apa bang? SMK perhotelan ya. Jadi istilahnya kalau SMK itu kan mungkin teman-teman pada minder ya kalau kalau anak SMK tuh istilahnya tidak terlalu diunggulkan betul. SMK. Tapi tuh kalau menurut saya tuh anak SMK tuh sangat luar biasa. Apalagi karena kan kita lebih ke praktek ya daripada ke teori. Nah kebetulan saya tuh ngambil di SMK jurusan perhotelan. Pada saat lulus 2015 ya saya melamar lah ke sebuah hotel di Kota Malang. Akhirnya menjadi waktu itu sebagai reception pertama kali. Jadi langsung kerja ke dunia kerja. Jadi sangat-sangat tastes langsung. Jadi pindahan Paskibraka lulus kerja ke dunia perhotelan. Betul. Gimana bang? Apakah abang kaget atau sudah terbiasa dari SMK atau dari Paskibraka itu? Apalagi kan masih baru Paskibraka kan? Betul. Itu gimana bang? Apalagi kan dulu pelatihan Paskibraka 6 bulan kan bang? Betul, 6 bulan. Nah, 6 bulan. Itu 6 bulan. Potongnya pelontos, terus ke perhotelan, resepsionis itu gimana bang? Ada struggle-nya atau cara adaptasinya? Struggle-nya, apalagi kan di dunia perhotelan kan itu ya bukan di dunia perhotelan ya, semua company atau dunia kerja kan pasti kan selalu dilihat look-nya dulu ya. Dari bukannya menjelekkan look yang saya dulu gitu loh, tapi pada saat menjadi seorang paskibra kan pasti kan selalu panas-panasan kan. Betul. Jadi untuk kulit itu selalu selalu coklat, istilahnya agak matang gitu. Kosong. Nah, disitulah bukan struggle-nya ya, struggle sedikit sih untuk menjernihkan kulit. Gitu. Karena mungkin pekerjaannya adalah orang pertama di hotel kalau kan resepsionis kan dulu resepsion. Jadi istilahnya memang tidak menutup kemungkinan semua company itu pasti melihat looking dulu pertama.
Nah, khususnya di dunia perhotelan pasti yang dilihat adalah looking dulu nih, good lookingnya dulu. Nah, standarnya cuman kayak ya jadi pada saat jadi seorang paskibra terus abis itu langsung kerja ya mau nggak mau ya harus effort untuk merawat diri gitu. Ada proses magangnya nggak Bang dulu Bang? Nggak. Jadi langsung lulus SMK 2015 langsung kerja. Oke, langsung kerja resepsionis. Apa sih Bang yang Abang dapat antara setelah jadi paskibraka transisi ke dunia kerja? Apakah berpengaruh itu paskibraka ke dunia kerja Abang, apalagi di dunia perhotelan? Karena aku juga masih awam banget di dunia perhotelan apalagi. Itu gimana Bang? Apakah ada misalkan mental apakah ngaruh, terus apa yang kita diajarkan tepat waktu ada itu gimana Bang? Kalau untuk pengaruhnya sangat-sangat berpengaruh sih. Kalau yang pertama dari fisik, kekuatan fisik tuh sampai sekarang istilahnya fisik terforce, jam kerja kan juga istilahnya kadang nggak teratur kan. Itu benar-benar fisik sangat terforsir, tapi dari paskibra itu aku belajar tuh kayak untuk mendapatkan fisik yang kuat aku harus seperti ini. Nah, itu yang aku ambil. Terus yang kedua adalah mental. Mental dunia kerja tuh sangat-sangat luar biasa. Yang apalagi mungkin kalau misalkan kamu udah kerja, aku kerja Bang. Oh kerja ya. Mungkin ada beberapa corporate atau beberapa company yang mentalnya benar-benar harus kuat. Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi istilahnya mental kita benar-benar ditempa ya. Ditempa pada saat pelatihan itu tuh sangat berpengaruh pada saat kita di dunia kerja. Pada saat kita mendapatkan tugas yang banyak, terus deadline yang banyak. Kalau mental kita nggak kuat, ya kolaps. Oke, berarti goyang gitu. Poin yang didapat adalah mental yang terutama. Betul. Mental, apalagi kita pelatihan 6 bulan di Kota Malang 6 bulan. Pada saat itu Bang. Karena ini mungkin juga lagi bulan-bulannya mau tes atau mau seleksi. Apa sih Bang? Mungkin yang tadi Abang singgung mental. Apakah untuk adik-adik mau daftar itu yang diperlukan juga mental? Apa ada tips nggak sih Bang buat adik-adik yang mau daftar? Kalau buat teman-teman sekalian mau daftar paskibra, aku sarankan harus ikut. Karena itu untuk bekal kalian ke depannya ya, bukan untuk sekarang. Namun memang mungkin pada saat kalian tuh takut kalau masuk paskibra itu jadi hitam, terus habis itu tenaga terforsir dan lain-lain. Itu akan semua terbayarkan kalau misalkan kalian sudah pengibaran ya. Sudah. Itu akan semua terbayarkan dan kedepannya pada saat di dunia kerja itu sangat-sangat dibutuhkan. Betul. Jadi buat teman-teman gas. Nah, bener ini loh. Buktinya minta. Jadi langsung dari pindah paskibraka kerja resepsionis pertama kali. Setelah resepsionis itu tahun berapa Bang? 2015 resepsionis. Terus ada tingkatan lagi. Betul, waktu itu beberapa kali jadi reception, habis itu jadi front office supervisor, habis itu sempat jadi duty manager juga, lalu untuk sekarang saya menjadi sales marketing. Sales marketing. Nah, ini Bang, boleh nggak sih Bang dijelaskan atau diceritakan resepsionis itu tugas pokoknya seperti apa, terus jenjang berikutnya apa Bang? Supervisor. Nah, itu seperti apa terus sampai di sales marketing. Sebenarnya kalau untuk di hotel sendiri mempunyai beberapa divisi ya. Ada kayak divisi front office, divisi penjualan, terus habis itu ada divisi restoran yang kita tahu mungkin kalau bahasa hotelnya food and beverage, terus ada divisi human resources atau sumber daya manusia. Nah, khususnya mereka semua di masing-masing divisi mempunyai fungsi dan fungsionalnya masing-masing ya. Nah, yang pernah saya tekuni di dunia front office dan sekarang menjadi seorang sales marketing ya, tugas utama seorang front office adalah semacam kayak kantor depannya ya, penyambut tamu pertama gitu loh. Jadi istilahnya jantungnya hotel, keramah tamahannya yang dinilai oleh para tamu pada saat kedatangan, ramah karyawannya seperti apa, pelayanan seperti apa, yang bertugas istilahnya men-check-in kah, men-check-out kah, terus habis itu handling komplain kalau misalkan tamu butuh bantuan, itu lebih ke departemen front office. Nah, setelah itu saya berkesempatan menjadi duty manager, yang mana duty manager itu fungsionalnya sebagai asisten
general manager lah. Jadi pada saat general manager tidak ada di kantor, yang mengambil alih tuh si duty manajernya itu. Dan dia harus menguasai beberapa departemen operasional seperti di restoran, di housekeeping, di kamar, ataupun di front office. Nah, seorang duty manager tuh harus menguasai beberapa divisi perhotelan itu. Jadi banyak berhubungan dengan orang. Betul, banyak sekali. Jadi harus komunikatif, terus mungkin manajerialnya juga harus bagus. Betul. Dan apalagi kalau di hotel itu pariwisata kan, ya kita tidak menutup kemungkinan komplain tamu tuh banyak. Yang misalkan tamu ekspektasinya seperti ini, tapi pada saat kedatangan tidak sesuai ekspektasi tamu. Nah itu ya harus bisa kita hadapi juga kalau untuk masalah komplain tamu. Itu tugas seorang duty manager juga. Kompleks banget ya Bang. Kompleks banget. Kalau misalkan duty manager itu lebih ke apa ya, lebih ke operasional hotelnya gitu. Berapa tahun Bang kalau di duty manager saya selama 1 tahun. 1 tahun. Resepsionis hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Resepsionis, front office supervisor itu hampir 5 tahun. Habis itu duty manager setahun. Terus sekarang sales and marketing. Nah, sales marketing ini Bang, biasanya kan sales marketing itu yang aku tahu nih Bang, apalagi yang berdekatan dengan masyarakat atau orang-orang sekitar, ini kan yang elektronik ataupun yang sering kita pakai lah, ini kan hotel. Itu konsep job desk-nya itu seperti apa sih Bang? Apalagi kalau yang kita tahu beberapa company pasti mempunyai bagian penjualan atau pemasaran kan. Nah kalau khususnya untuk di hotel tuh sales marketing ya kita menjual produk-produk apa aja yang kita punya. Seperti kamar, terus habis itu makanan, habis itu event, itu yang istilahnya fasilitas hotel yang kita jual. Sales marketing kita menjual dan kita juga memasarkan apa yang kita punya. Gitu. Yang namun untuk yang kita tuju, yang kita tuju untuk penjualan, kita biasanya dibagi menjadi 3 nih. Ada corporate, ada travel agent, sama government. Government tuh pemerintahan kayak semacam dinas, kementerian, DPRD. Nah, tugas masing-masing sales marketing itu tuh terbagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama yaitu pemerintahan, ada sales sendiri, terus sales corporate juga ada sendiri, terus ada sales travel agent juga ada sendiri. Yang mana setiap bulannya atau setiap tahunnya kan pasti kan company-company dari luar kan membutuhkan penginapan, tempat acara dan lain seperti itu. Detailnya tugasnya tuh lebih ke penjualan sama pemasaran. Nah, kan beda banget nih Bang, dari operasional, dari resepsionis, terus ke operasional, loncat lagi ke penjualan. Nah, itu grow up-nya gimana Bang? Maksudnya cara Abang beradaptasi, kan hal baru itu seperti apa sih Bang? Lebih tepatnya kalau saya tuh menekankan mau belajar hal baru, dan saya tuh tipe orangnya kalau ada suatu hal yang baru yang diberikan kesempatan untuk saya, pasti saya ambil gitu loh. Jadi saya tipe orangnya kepengen tahu semuanya. Jadi dari segi operasional sudah saya handle, udah pernah seperti operasional hotel tuh seperti ini nih. Lalu saya pengen coba ke divisi penjualan sama pemasaran nih. Nah dari situ nanti mungkin bekal yang saya terima nanti mungkin untuk kedepannya menjadi seorang mungkin ya general manager hotel lah, atau hotel manager dan lain-lain. Berarti Abang ini kan penjualan nih. Udah berapa tahun Bang sudah? Kalau dari sales tuh udah hampir setahun. Hampir setahun ini. Sorry Bang, bisa nggak sih disebutkan hotelnya apa? Hotel Santika Premier Malang. Hotel Santika Premier Malang. Teman-teman kalau butuh kamar gitu. Kalau butuh kamar, butuh akomodasi acara, boleh. Langsung aja ke Abang boleh Bang? Boleh nanti. Kebetulan saya di sales marketing di segmen corporate. Jadi kalau teman-teman yang kerja di company ya semacam kayak company farmasi, otomotif dan lain-lain, itu mungkin bisa hubungin saya kalau jika butuh. Santika Premier. Kota Malang. Nanti takutnya di Jakarta, di Bandung. Betul, banyak. Soalnya Santika tuh seluruh Indonesia kan. Jadi nggak harus di Malang aja. Ini Bang. Inspirasi buat teman-teman nih, adik-adik atau teman-teman atau yang seangkatan
buat terus grow up? Karena abang kan dari resepsionis tingkat apa sih bang? Menjadi orang yang planning. Yang planning. Iya. Jadi kalau misalkan kita mau menggapai sesuatu tuh kayak kita tuh harus berpikir secara matang dan secara istilahnya planningnya kita tuh jelas. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu sudah ada planningnya. Jadi lebih tepatnya jadi planner lah gitu. Karena itu untuk efeknya bukan buat orang lain tapi buat diri kita sendiri gitu. Mungkin nanti next dari sini saya cuman setahun atau 2 tahun nanti saya mau upgrade lagi kemana. Nah itu harus ada pemikiran ke depannya yang tepat gitu. Jadi abang sekarang apa yang abang lakukan sekarang adalah salah satu planning abang yang dari dulu dan bahkan ke depannya kayak gitu. Oke, harus terplanning. Betul, lebih tepatnya menjadi orang yang terorganisir sama planning. Oke. Nah, ini bang, apa yang sekarang abang planning kan? Apakah ada atau apa ya? Dari paskibraka itu apakah kebawa sih bang? Contohnya tadi mental salah satunya, terus juga fisik. Nah, abang di dunia kerja, apakah ada dari paskibraka itu yang membekas sampai di dunia pekerjaan ini bang? Berpengaruh bahkan? Pengaruh banget. Yang paling utama adalah relasi. Betul. Kembali lagi ke relasi. Banyak bang narasumber yang memang mengatakan atau yang kita undang bintang tamu adalah relasi paskibraka Kota Malang itu sangat bermanfaat. Betul. Apalagi mereka kan seluruh Kota Malang nih siswa-siswa yang masih SMA. Betul. Terus lagi semangat-semangatnya dan hasilnya adalah setelah di dunia kerja. Nah, kalau menurut abang relasinya seperti apa sih bang? Relasinya misalkan kayak contoh kecilnya, saya bekerja di dunia perhotelan. Mungkin ada teman-teman dari Purna Paskibraka yang misalkan membutuhkan pekerjaan, yang mana mungkin dalam bidangnya ini sama nih kayak dunia hotel. Yaitu kita bisa menawarkan saya lagi butuh front office misalkan. Mungkin kamu jika berkenan bisa join di company saya. Jadi istilahnya lebih ke relasi antara orang ke orang ya gitu. Dan juga saya percaya juga senior banyak banget yang sukses dan dari situ tuh kita bisa ambil sisi positifnya dan banyak juga senior yang istilahnya memberikan kesempatan untuk adik-adiknya tuh berkembang, memberikan lapangan kerja. Nah, jadi lebih tepatnya tuh sangat-sangat luar biasa relasi. Dan dimanapun pasti ketemu. Wah, PPI, dan dari kota manapun pasti ada di seluruh kota kan. Jadi dari kita kenalan, PPI juga, saya PPI sini, saya PPI Kota Malang gitu. Jadi istilahnya lebih ke relasi aja, relation lah. Ya, apalagi Mas 2014 masih fresh-freshnya untuk tahun ini lagi tahun-tahun emas-emasnya. Betul, 2014. Oke, bang, sales marketing ya, kembali lagi. Tadi memang SMK-nya memang basicnya perhotelan. Terus masuk langsung kerja di dunia hotel juga. Sekarang pun masih menekuni di dunia hotel. Untuk ini bang, planning kedepannya abang itu seperti apa sih di tahun ini atau tahun kedepannya abang ini pengennya seperti apa? Oke, tentunya kalau misalkan sales marketing itu kan juga kita maintain relation sama beberapa perusahaan dan beberapa orang. Untuk planning ke depannya mungkin saya akan upgrade lagi lah untuk skillnya dari masalah penjualan dan teknik pemasaran. Ya mungkin syukur-syukur kalau untuk sekarang saya menjadi sales eksekutif, ya mungkin di tahun depan saya menjadi asisten sales manager ataupun jadi sales coordinator. Istilahnya planning tuh selalu ada ya tiap tahunnya, tergantung kita mau menggapainya apa enggaknya gitu sih. Oke, jadi buat teman-teman nih atau buat abang-abang, buat adik-adik dari Bang Harley itu adalah terplanning jelas. Harus dari SMK sudah perhotelan, kerja di perhotelan, resepsionis, terus tadi sampai jenjang-jenjang berikutnya sampai ke sales marketing. Dan tetap terus bertahap bang. Nah, ini kan masih belum pelatihan sama sekali, terus juga di paskibraka masih mau tes, bahkan masih belum seleksi. Abang nih, pernah nggak sih bang terpikirkan masuk di dunia kerja yang di dunia perhotelan terus gitu loh bang? Terpikirkan jangka panjang ini sampai tahun kapan
sampai apakah pensiun di sini atau sudah nemu bosennya atau gimana Pak di dunia perhotelan? Kan dari SMK kan? Dari SMK betul, udah hampir, kalau dari 2015 sampai 2025 tuh hampir 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Hampir 10 tahun di dunia perhotelan pasti ada bosennya lah. Ada bosennya. Nah, kalau dari saya pribadi ya, kalau misalkan planning saya nih ke depannya, mungkin memang basically dan passion saya di dunia perhotelan, di dunia pelayanan lah ke para customer, saya akan terus mungkin sama pensiun di dunia perhotelan. Tapi untuk planning ke depannya kan pasti kan saya pengen jadi general manager ataupun kalau punya rezeki jadi owner hotel kan. Bonus kan. Siapa tahu Bang ya. Betul, makanya jadi istilahnya apapun yang saya ada sekarang ya saya ambil sisi positifnya, saya belajar yang mana nanti untuk bekal ke depannya sih. Oke, menekuni passion. Istimewa. Jadi apalagi sekarang ini Bang, Gen Z sekarang ini kita bisa lihat. Abang kan pasti bertabrakan, apalagi 10 tahun nih Bang di hotel, bertabrakan dengan pekerja-pekerjanya udah senior. Abang masuk jadi junior mungkin ya. Terus sekarang mungkin abang sudah jadi senior 10 tahun. Nah, kemasukan pekerja yang Gen Z. Mungkin karena di media sosial ramai Gen Z segala macam. Apa sih Bang tabrakan mungkin dari zaman sekarang atau yang dulu mungkin yang bisa abang kasih tips ke adik-adik yang mau masuk ke perhotelan juga? Apa yang perlu mereka siapkan? Mungkin suatu pembelajaran juga ya dari PPI ya, hasilnya dari paskibraka ya. Menjadi seorang paskibraka tuh harus punya manners, attitude, ya kan? Unggah-ungguh lah misalkan sama senior lah. Dan itu bisa kita terapkan juga pada saat di dunia kerja. Apalagi kan di dunia kerja sekarang banyak banget yang kamu bilang tadi, orang yang sudah lama, sudah senior. Nah, walaupun istilahnya kita lebih fresh, lebih pinter, tapi kalau misalkan kita udah masuk ke dunia kerja, kita harus bisa menyetarakan lah. Dalam arti itu harus bisa unggah-ungguhnya tuh ada. Walaupun senior itu tuh lebih senior, tapi kita tuh istilahnya lebih paham tentang apa yang dimaksud, ya tetap kita memberikan insight yang positif buat si senior itu. Berarti intinya adalah sopan santun. Sopan santun tuh harus. Apalagi walaupun kita lebih berilmu atau lebih tahu, tapi tetap yang diutamakan adalah sopan santunnya. Apalagi Gen Z kan sekarang pintar-pintar semua ya. Apalagi semua dengan media, sosial media, apalagi sekarang berhubungannya dengan ya kalau dibilang orang tua ya. Yang mana mungkin zaman dulu tuh media tuh belum terlalu digubris sama orang-orang seperti milenial ke atas gitu. Nah, yaitu istilahnya lebih ke attitude harus tetap ada, sopan santun tetap ada, manners itu tetap ada. Itu yang saya ambil juga dari menjadi seorang paskibra. Apalagi attitude Bang ya. Hormat, bukan pengen dihormati ya, tapi istilahnya kita menghormati orang yang lebih tua itu harus penting. Apalagi kita masuk di dunia baru. Kita walaupun paham di luar, tapi kan ini dunia baru nih, kayak gitu. Jadi tetap attitude nomor pertama Bang. Attitude nomor 1. Karena kalau attitude nggak ada, tapi dia pinter tuh, aduh, kurang ya. Lebih baik attitude, ya pinter kan bisa dipoles ya. Kepintaran tuh bisa dipoles, bisa dipelajari. Tapi kalau nggak ada attitude, aduh. Sama di dunia paskibraka mungkin juga. Kalau aku melihatnya mungkin abang juga pernah di senior nih, pernah aktif juga. Kalau ada nih adik-adik yang PBB-nya bagus, misalkan fisik atau PBB-nya bagus atau apapun itu bagus, tapi attitude-nya kurang. Attitude di dunia paskibraka itu sesimpel kita menghargai waktu, kita respect sama senior, kayak gitu-gitu. Sesimpel itu sih Bang ya. Tapi apalagi itu adalah awal mula attitude kita terbentuk di dunia kerja. Betul, itu yang bisa kita ambil sisi positifnya dari menjadi seorang paskibra sih. Ada Bang cerita waktu kerja nih yang berhubungan dengan attitude. Ada cerita nggak sih? Kalau untuk atau di paskibraka dulu atau kerja? Paskibraka sih kayaknya enggak sih. Kalau di dunia kerja sekarang udah
banyak ya. Mungkin ya ada beberapa temen yang mungkin attitude-nya kurang, tapi memang dia tuh pinter banget. Tapi dari sikap mannersnya tuh nggak ada tuh kayak. Jadi kita tuh dari orang yang diajak ngobrol tuh kayak kurang apa ya, kurang respect jadi kurang respect ya. Nah jadi kalau menurut saya apa namanya attitude atau manners tuh tetap harus di ini sih ditekankan dan di apa ya dipegang teguh sih. Ya, attitude memang sama apalagi dengan senior yang 2010, 2014 itu memang nomor satu tuh attitude bang. Nah itu yang mungkin teman-teman atau ada adik yang mau di paskibra, jangan bilang di paskibra, kehidupan sehari-hari lah bang. Itu mungkin di lingkungan attitude itu adalah nomor satu. Di luar mental tadi yang dibicarakan sama Bang Arli adalah attitude di dunia kerja. Apa dimanapun sih dimanapun semua tuh perlu kalau attitude manners itu. Ada nggak sih bang mungkin buat adik-adik nih atau teman-teman atau angkatannya abang inspirasi abang yang pengen abang sampaikan ke teman-teman antara dari paskibraka ke dunia kerja, apalagi abang udah menekuni 10 tahun nih. Ada nggak sih inspirasi yang mau di share ke adik-adik? Oke, inspirasinya pada saat tahun 2014 menjadi seorang paskibra itu suatu privilege banget sih, yang luar biasa. Istilahnya kita diajarkan untuk ya contohnya tepat waktu, terus menghargai waktu dan lain-lain. Dari situ saya tuh mendapatkan suatu privilege lagi. Kebetulan waktu di tahun 2019 tuh sempat join Kakang Bayu Kota Malang. Oh iya, Kakang Bayu. Betul, sempat jadi Kakang Bayu Kota Malang di tahun 2019. Nah, kebetulan di Kakang Bayu itu tuh juga banyak orang-orang paskibra nih. Oke. Jadi pada saat dilihat dari CV-nya, oh PPI Kota Malang 2014, yang mana mungkin orang-orang semua sudah tahu kalau jebolan PPI atau jebolan paskibra tuh pasti mannersnya tuh oke, terus cara menghargai orang lain tuh juga oke. Nah dari situ tuh berkelanjutan lah dari paskibra menjadi Kakang Bayu, menjadi suatu orang yang bekerja sekarang itu sangat-sangat berkesinambungan. Dan itu sangat-sangat buat teman-teman kalau misalkan memang masih ragu-ragu ya kayak mau join paskibra ya, kalau saya bilang sih jangan ragu-ragu, karena modal untuk kita ke depannya. Bukan untuk sekarang, tapi modal kita ke depannya itu sangat-sangat luar biasa. Sebuah proses ya bang ya. Betul, enjoy the process sih kalau aku bilang. Banyak sih yang di Malang organisasi-organisasi kayak Kakang Bayu, terus Paskibraka Kota Malang, terus mungkin ada duta pariwisata tuh penapapin itu banyak. Yang jelas kita mau apa enggak kayak gitu sih bang. Dan selalu menjadi prioritas utama. Kalau lulusan apa ya? Kalau dibilangnya lulusan ya, lulusan PPI atau mau PPI manapun, nah, karena mungkin dari sisi mereka melihat cara pelatihan seorang paskibraka tuh seperti ini. Makanya selalu wah PPI nih, anak-anak PPI, anak-anak paskibra nih pasti mannersnya oke, dan itu terbukti. Dan banyak di organisasi Kakang Bayu itu juga anak-anak paskibra juga banyak dari kota manapun. Istilahnya poin plus lah ya. Poin plus untuk join di paskibra. Tapi kalau memang kalau sekarang ini bang, mulai tahun 2022 kalau nggak 2003 itu tesnya hanya kelas 1, khusus kelas 1. Kelas 1 aja. Ya, kalau dulu kan masih kelas 1 bisa kah? Kelas 2 bisa. Nah, sekarang hanya kelas 1. Jadi buat adik-adik kalau memang enggak kesampaian di paskibraka, banyak itu aja yang masih banyak peluang. Masih banyak peluang. Ada Kakang Bayu, ada juga ya duta-duta yang lainnya. Tuh, organisasi di Kota Malang tuh banyak. Ya istilahnya hidup berorganisasi tuh penting juga. Ya, penting untuk modal kita ke depannya. Nah, makanya. Nah, ini Bang. Ada nggak pesan-pesan atau ya ini bom waktu sih buat di podcastnya PPI Berbaris ini, pantun atau kata-kata hari ini dari Bang Arli 2014 buat teman-teman adik-adik atau abang-abang? Wah, kalau pantun nggak bisa ya. Kata-kata hari ini lah yang motivasi adik. Oke, kata-kata motivasi pokoknya buat teman-teman selalu menjadi orang yang terplanning. Terus menjadi orang yang meninggikan adab ya. Attitude
adab, manners itu sangat-sangat diperlukan. Walaupun kalian mau pinter atau seperti gak pinter lah atau seperti apalah gitu. Yang penting kalau manners kalian tuh ada, pasti kalian selalu mendapatkan opportunity lah. Siap. Tuh. Itu aja sih pokoknya, semangat terus jadi orang yang terplanning. Yep. Nah, terplanning, adab, itu terus yang di awal tadi mental. Yes. Itu menurutku satu garis Satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Terplanning, mental. Nah, oke. Bang Harley 2014 datang ke Berbaris, berbincang bareng channel Inspiratif. Di episode kali ini top global lah pokoknya Bang Harley. Jangan kapok-kapok Bang, main lagi. Pokoknya chat-chat aja kalau kumpul-kumpul ya. Soalnya udah jarang banget nih kumpul-kumpul sama senior-senior juga, sama teman-teman PPI. Nah, ya apalagi kita di toko kopi saya di Sau Jajar, salah satu juga banyak rekan-rekan PPI yang ada di sini. Jadi buat teman-teman adik-adik tetap terus tonton Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Kali ini di episode 9 ada Bang Harley 2014. Terima kasih Bang Harley. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih.